Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga. Silakan duduk Pak. Baik Bapak Kelvin. Perkenalkan kembali, saya Dr. Stephens, dokter yang bertugas di rumah sakit ini pada hari ini. Jadi sebelum kita melanjutkan, saya perlu mengonfirmasi kembali mengenai identitas Bapak Kelvin. Jadi Bapak Kelvin sudah berusia 48 tahun dan Bapak Kelvin tinggal di Jalan Sri Yusuf. Dan Bapak Kelvin bekerja sebagai wira swasta di kantor UD Jaya Maju yang di sebelah sana kan? Iya. Baik. Jadi saya yakin pada pertemuan yang kedua ini, saya yakin Bapak Kelvin sudah mengikuti beberapa pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan untuk menentukan kondisi kesehatan Bapak Kelvin. Iya. Jadi ini dok, hasil pemeriksaan saya baru-baru ini. Jadi bagaimana dok? Menurut dokter hasilnya? Oh baik. Jadi berdasarkan dari hasil pemeriksaan dari Bapak Kelvin, maka saya dapat menyimpulkan bahwa Bapak Kelvin sedang menderita penyakit jantung koroner dan penyakit jantung hipertensif. Nah, penyakit jantung koroner dan penyakit jantung hipertensif ini memang sering dialami oleh banyak pasien di kisaran usia Bapak Kelvin. Dan perlu Bapak Kelvin ketahui juga faktor-faktor resiko yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner dan penyakit jantung hipertensif ini, salah satunya adalah kadar kolesterol darah yang tinggi, kemudian kebiasaan mengonsumsi makanan dengan kadar garam tinggi, kurangnya aktivitas fisik atau olahraga, kemudian juga kebiasaan merokok dan kebiasaan minum alkohol. Lalu perlu juga saya ingatkan kepada Bapak Kelvin mengenai komplikasi atau dapat dikatakan penyakit lanjutan yang dapat terjadi jika misalnya penyakit jantung koroner ataupun penyakit jantung hipertensif ini tidak ditangani dengan cepat. Jadi beberapa komplikasinya itu jika misalnya sudah menyerang otak, maka dapat menyebabkan penyakit stroke atau kelumpuhan, ataupun juga jika misalnya penyakit tersebut sudah menyerang mata, maka dapat menyebabkan gangguan penglihatan hingga dapat menyebabkan kebutaan. Adapun organ-organ lain yang dapat diserang yaitu dapat menyebabkan gangguan ginjal ataupun sampai gagal jantung dan penyakit pada pembuluh darah di tangan dan kaki pasien. Makanya oleh karena itu kita perlu melakukan terapi sedini mungkin dan mencegah komplikasi yang lebih lanjut dari penyakit jantung koroner dan penyakit jantung hipertensif ini. Namun sebelumnya saya perlu lakukan kembali evaluasi untuk rekam medik Bapak Kelvin. Jadi Bapak Kelvin sejak 3 bulan yang lalu mengalami nyeri dada, apalagi saat beraktivitas, yaitu menaiki tangga misalnya, dan menghilang saat beristirahat. Kemudian Bapak Kelvin juga memiliki riwayat hipertensi sejak 5 tahun yang lalu, namun tidak terkontrol lagi. Bapak Kelvin tidak memiliki riwayat diabetes, namun Bapak Kelvin memiliki kebiasaan merokok 2 bungkus per hari sejak 10 tahun terakhir. Apakah itu benar Bapak Kelvin? Iya. Oke, baik. Berdasarkan dari hasil rekam medik Bapak Kelvin, memang penyakit jantung koroner dan penyakit jantung hipertensif ini salah satu gejalanya adalah salah satu gejala umum yang sering dialami oleh pasien lain adalah rasa nyeri atau rasa tertekan di dada, ataupun juga sering disertai dengan rasa mual seperti mau muntah dan rasa seperti tertekan pada daerah ulu hati, dan mungkin rasa nyerinya mungkin saja kadang dapat menjalar hingga ke leher dan ke lengan atas. Lalu adapun juga penyakit-penyakit yang dapat menjadi faktor resiko atau pemicu terjadinya penyakit jantung koroner dan penyakit jantung hipertensif ini adalah penyakit seperti diabetes. Lalu setelah melakukan evaluasi tadi, maka selanjutnya
saya akan menjelaskan mengenai terapi-terapi yang dapat Bapak Kelvin terapi-terapi dini yang perlu Bapak Kelvin ikuti untuk dapat mencegah terjadinya komplikasi ataupun mencegah kekambuhan dari gejala yang Bapak Kelvin alami. Apakah sejauh ini Bapak Kelvin ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Tidak. Baik, jadi untuk pertama saya mungkin saya akan meresepkan beberapa obat-obat yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kekambuhan dari gejala yang Bapak Kelvin alami sebelumnya, dan mungkin obat-obatan yang dapat membantu Bapak Kelvin menurunkan tekanan darah Bapak Kelvin. Kemudian saya juga akan meresepkan obat-obat yang dapat membantu menurunkan yang dapat membantu menjaga kadar kolesterol darah Bapak Kelvin pada tingkat normal. Kemudian saya juga akan memberikan obat yang secara langsung kepada Bapak Kelvin yang dapat membantu Bapak Kelvin menurunkan mencegah terjadinya kekambuhan gejala yang Bapak Kelvin alami dalam jangka waktu pendek. Oh iya dok, kira-kira ini ada tidak kayak patangan-patangan atau diet yang harus ikuti? Oh baik, untuk diet yang perlu Bapak Kelvin jalani selama masa pengobatan dan seterusnya nanti, saya akan membantu menjadwalkan program diet yang khususnya mengandung diet makanan yang rendah lemak, kemudian rendah kalori untuk membantu Bapak Kelvin menurunkan berat badan Bapak Kelvin, dan diet makanan dan minuman yang mengandung kadar garam rendah untuk membantu mencegah hipertensi lebih lanjut ataupun mencegah terjadinya komplikasi yang akibat dari penyakit yang Bapak Kelvin alami. Lalu perlu saya ingatkan juga sebelumnya bahwa selama menjalani masa pengobatan hingga seterusnya, Bapak Kelvin harus terus rutin meminum obat secara teratur agar tidak terjadi komplikasi berbahaya yang dapat disebabkan karena misalnya putus atau berhenti meminum obat secara rutin. Lalu saya juga menganjurkan Bapak Kelvin untuk melakukan aktivitas rutin secara teratur, namun aktivitas ringan saja seperti misalnya jalan-jalan santai ataupun bersepeda secara pelan-pelan saja atau bersepeda santai, ataupun juga Bapak Kelvin dapat melakukan senam aerobik maksimal kira-kira 3 kali seminggu. Jika misalnya Bapak Kelvin mengalami tiba-tiba mengalami gejala ringan saat melakukan aktivitas fisik atau olahraga, Bapak Kelvin dapat segera menghentikannya. Kemudian saya juga mengajarkan Bapak Kelvin untuk menghindari makanan-makanan yang mengandung yang makanan-makanan berminyak atau makanan-makanan gorengan yang berlebih. Dan terakhir yang paling penting juga, saya meminta Bapak Kelvin untuk menghentikan kebiasaan merokok Bapak Kelvin. Lalu dan saya juga meminta Bapak Kelvin untuk datang kembali dan melakukan pemeriksaan rutin kira-kira 2 minggu ke depan untuk dapat membantu saya memantau hasil dari pengobatan Bapak Kelvin selama jangka waktu tersebut. Baik, sekian untuk hasil dari pertemuan kita pada hari ini Bapak Kelvin. Saya dan seluruh staf rumah sakit siap untuk mendukung Bapak Kelvin dalam menjalani masa pengobatan dan mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut yang berbahaya bagi Bapak Kelvin. Terima kasih dok kalau gitu. Iya, terima kasih juga Bapak Kelvin.